Di video kali ini kita akan membahas salah satu kekayaan alam yang ada di negara yang kita cintai, yaitu Indonesia. Parapat, Danau Toba. Parapat adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kelurahan ini merupakan salah satu akses menuju ke Danau Toba dan Kabupaten Samosir berjarak sekitar 48 km dari kota Pematang Siantar. Kelurahan ini juga menjadi salah satu titik persinggahan penting dari Jalan Raya Lintas Sumatera bagian Barat yang menghubungkan kota Medan dengan kota Padang di Provinsi Sumatera Barat. Parapat juga merupakan salah satu tujuan wisata bagi para turis dan bagi para pencinta alam yang ingin menikmati keindahan dan kesegaran alam. Ketenangan dan kenyamanan yang ada di Danau Toba Parapat selalu dimanfaatkan oleh para turis dan keluarga yang ingin melepaskan kelelahan dan kepenatan untuk merefleksikan pikiran dan untuk refreshing. Namun di balik keindahan dan kenyamanan tersebut tersimpan salah satu cerita rakyat yang menjadi legenda yang selalu menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Parapat. Sehingga cerita tersebut selalu menjadi trending dan menjadi bahan ceritaan bagi para wisatawan yang berkunjung ke sana. Namun kali ini kita akan membahas cerita rakyat tersebut. Cerita tersebut adalah legenda Batu Gantung. Batu Gantung adalah salah satu panorama berupa pahatan bebatuan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Letak Batu Gantung berada di Parapat, Sumatera Utara, tepatnya di tepi Danau Toba dan tidak jauh dari Pulau Samosir. Di balik keindahannya, Batu Gantung ternyata memiliki cerita yang diyakini masyarakat sekitar sebagai sebuah legenda. Berikut ini sejarah legenda Batu Gantung yang terletak di tepi Danau Toba. Cerita perjodohan seorang gadis. Menurut sejarah, konon, Batu Gantung bermula dari kisah seorang gadis yang hendak dijodohkan oleh orang tuanya. Kendati demikian, ada dua versi cerita yang berkembang di masyarakat. Versi pertama menyebut bahwa pada zaman dulu, ada sebuah desa di tepi Danau Toba yang ditinggali oleh sepasang suami istri. Mereka dikaruniai anak gadis yang cantik dan berbakti bernama Seruni. Ketika berusia remaja, Seruni memiliki kekasih bernama Sidoli. Suatu ketika, mereka terpaksa harus berpisah. Karena Sidoli pergi merantau untuk memenuhi biaya pernikahannya bersama Seruni. Di tepi Danau Toba, Seruni meminta Sidoli berjanji bahwa ia akan kembali lagi. Seruni pun terus menunggu sang kekasih hati. Sementara itu, ayah Seruni adalah seorang petani sekaligus nelayan. Akan tetapi, hasil dari nelayan digunakan untuk berpesta hingga sang ayah terlilit utang yang sangat banyak. Karena tidak sanggup membayar, ayahnya diminta menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Tidak punya pilihan lain, ayah Seruni menyetujuinya. Saat ayahnya sedang berbincang dengan sang ibu mengenai perjodohan itu, Seruni tidak sengaja mendengarnya. Ia pun menangis dan teringat akan janjinya kepada Sidoli. Keesokan harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasa, tetapi dalam keadaan hati yang sangat sedih. Seruni hanya berdiam sembari melamun, karena teringat akan rencana perjodohannya. Tanpa disadari, ia menangis terseduh-seduh sambil berjalan ke Danau Toba. Ketika sampai di tepi Danau Toba, Seruni terperosok ke dalam lubang batu yang besar dan sangat gelap. Seruni merasa ketakutan dan berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Saat itu, ada anjing Seruni bernama Toki yang melihatnya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi yang sudah sangat putus asa, Seruni berteriak, "Parapat, parapat batu." Yang membuat dinding batu tersebut mulai merapat dan mengimpit tubuhnya. Melihat kondisi majikannya, Toki langsung berlari ke rumah dan memberi isyarat kepada orang tua Seruni.
Sadar akan isyarat tersebut, kedua orang tua Seruni bergegas mengikuti Toki dan sampai ke tepi lubang batu tempat putrinya terjatuh. Ayah Seruni berusaha menyelamatkan dan berniat untuk turun, tetapi mengurungkan niatnya setelah mengetahui bahwa lubang tersebut sangat dalam dan gelap. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dan guncangan besar yang membuat lubang tersebut perlahan-lahan kian menutup. Seruni pun tidak terselamatkan, dan setelah guncangan berakhir, muncul batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Batu itu dipercaya sebagai penjelmaan dari Seruni. Masyarakat sekitar kemudian menamainya sebagai batu gantung. Versi lain menyebutkan bahwa asal-usul batu gantung berawal dari ketika Seruni tidak terima akan dinikahkan oleh ayahnya dengan anak Namboro atau paribannya. Pasalnya, calon suami yang akan dinikahkan dengan Seruni berasal dari keluarga kaya, tetapi bodoh. Akhirnya, Seruni memutuskan untuk terjun dari tepi jurang Danau Toba bersama anjing kesayangannya. Ketika melompat, rambut Seruni tersangkut di salah satu pepohonan yang tumbuh di tepi jurang. Alhasil, tubuh Seruni bergantung di pepohonan tersebut bersama anjingnya, yang kemudian menjadi batu gantung. Saat ini, batu gantung menjadi objek wisata populer yang kerap dikunjungi wisatawan di Danau Toba. Salah satu cerita rakyat dari sekian banyaknya cerita rakyat yang ada di negara kita ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari setiap cerita tersebut. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.